semua, selamat datang kembali di El Harista. El Harista yang pastinya ada di Indonesiaku tercinta dan masih tetap dengan si anggur Jupiter yang notabene pohonnya ini jadi yang dikontenin ya ini aja. Yang kurang berkenan sekali lagi mohon maaf, punya pohonnya cuma ini, gimana dong. Masih dengan Jupiter, dan kemarin kebetulan aku teman-teman lagi pemanenan nih ceritanya, karena pohon buah ini kan sudah mau mateng. Jadi teman-teman yang sudah booking, sudah pesan-pesan dari masih hijau, ceritanya ini mau dipetikin. Oke lah, kita akhirnya panen deh sedikit demi sedikit sesuai pesanan. Nah, punya cerita teman-teman. Di saat panen itu aku menemukan surprise. Deng 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 deng. Anggurnya busuk, jamuran pecah. Nah, kayak gitu. Jadinya waduh, apa ini yang kurang? Nah, kalau teman-teman biasanya masih nemuin kayak gitu, termasuk saya juga, biar nggak sampai keulang lagi, walaupun sepandai-pandai tumpai melompat tuh akhirnya ya nungsep juga. Ya sebelumnya udah dihati-hati, tapi kurang ya, namanya belum pinter ya, tetep aja pecah juga. Untuk kondisi sebelum-sebelumnya, karena sebelum ini musim kemarau, jadi sangat jarang aku temukan yang kayak gitu teman-teman. Tapi karena ini musim penghujan, bukan salah musimnya, tapi salah sayanya yang kurang melakukan perawatan terhadap buah anggur, sehingga yang seperti itu masih ditemukan. Apalagi ini posisinya sudah mateng, jadi sudah agak ini ya, telat gitu ya, telat banget kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu biar teman-teman tidak mengalami seperti yang saya alami, buahnya busuk di pohon, pecah, kena hujan, jamuran, nah kayak gini tuh tidak bisa diselamatin lagi, sudah wassalam, buang. Nah, kotor banget dan jamurnya hitam banget tuh kayak gini, sisanya jadi rusak. Buah yang harusnya tinggal panen jadinya rusak kayak gini, bentuknya juga nggak cantik karena dia jadi berlobang kayak gini. Nah, ini kalau ngenain pecah pada beri saat sudah tua. Sudah pecah, sudah tua. Lantas apa penyebabnya? Bagaimana caranya? Yuk simak ikuti yang berikut ini supaya kejadian yang seperti ini tidak menimpa lagi ke kita, teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, anggur bisa pecah seperti ini karena utamanya kekurangan unsur kalsium saat proses pertumbuhan buahnya. Jadi saat beri anggur sudah mulai terbentuk, lalu dia tumbuh, maka daging buah itu akan membesar dan menebal. Karena kulit buah itu tipis dikarenakan kekurangan kalsium, maka kulit tidak bisa menopang pertumbuhan daging buah dan akhirnya kulit itu akan pecah. Kurang lebih seperti itu. Curah hujan yang tinggi atau penyiraman yang terlalu banyak juga menjadi faktor yang turut andil dalam proses pecah buah beri anggur itu. Dikarenakan akar akan menyerap air yang sangat banyak dari dalam tanah, lalu akan dibawa ke buah, sedangkan kondisi buah sangat rentan disebabkan oleh tipisnya kulit tadi, itu akan memperparah kondisi buah anggur sehingga sangat mempermudah daripada pecah beri dan akhirnya timbul jamur atau busuk pada buah anggur. Lalu penyebab selanjutnya adalah kurangnya penjarangan. Seperti yang teman-teman lihat, buah yang lebih gelap warnanya itu tampak lebih renggang dan lebih besar buahnya, sementara yang ini sangat berdekatan, berdempetan. Hal itu akan sangat memudahkan buah untuk pecah karena mereka kekurangan tempat untuk berkembang dan bergerak. Jika pecah buah terjadi saat masih hijau, kita bisa membuangnya, lalu memberikan perawatan dan mencukupi kebutuhannya. Tapi saat terjadi sudah mulai seperti ini, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan. Seandainya cuma sedikit, kita bisa mencabutnya saja. Tetapi jika dalam satu dompol pecah buah itu sudah banyak, maka akan sangat merugikan karena hampir dipastikan kita hanya bisa membuang dari
dompolan itu alias tidak bisa dikonsumsi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk kasus yang seperti saya alami, buahnya rusak, kondisi buah sudah menuju matang, maka yang bisa saya lakukan hanya membuangnya, melepas daripada beri-beri yang rusak tadi, lalu menyemprot dengan air bersih agar jamur-jamur yang ada di dalam itu jatuh ke bawah dan tidak menempel di buah yang masih sehat. Juga yang harus dilakukan adalah membersihkan dari sisa-sisa kulit buah yang masih menempel. Lebih bagus lagi jika kita membersihkannya dengan gunting, tapi harus dengan sangat hati-hati karena buah yang di sekelilingnya sudah sangat sensitif kulitnya, jadi kena tusuk sedikit saja nanti dia juga bisa pecah. Untuk itu lebih baik kita melakukan pencabutan dengan sangat hati-hati, menyemprotnya dengan air bersih, lalu mengeringkannya. Lebih tepatnya, kita akan melakukan perawatan dari awal supaya jangan sampai terjadi pecah beri. Lantas apa saja yang biasa saya lakukan? Jadi yang pertama, teman-teman, seperti ini, seperti yang sedang teman-teman lihat, kita akan melakukan penjarangan. Tentu saja untuk mencegah pecah beri seperti yang sudah saya bilang tadi adalah dengan melakukan penjarangan. Penjarangan bisa dilakukan saat ukuran buah sudah seukuran ini, jadi sudah beri set. Kita buang buah-buah yang cenderung kecil dan memiliki arah yang berbeda dari teman-temannya. Kita buang sebanyak mungkin karena dengan memberikan tempat yang cukup untuk beri-beri ini tumbuh, saat dia besar nanti akan lebih leluasa untuk berkembang, daging buahnya untuk membesar, lalu tidak saling berdempetan. Itu akan memberi manfaat yang sangat banyak, di mana kemungkinan pecah beri lebih rawan terjadi saat buah itu sudah menuju matang. Saat itu buah akan sangat berdempetan dan berdesakan sehingga tidak banyak yang bisa kita lakukan. Alangkah baiknya jika saat masih berukuran seperti ini kita melakukan penjarangan. Teman-teman bisa melakukannya saat seukuran ini, teman-teman. Saat ini ukurannya masih kecil, kita bisa membuangnya satu kali saja sesuai keinginan biar nanti tidak mengulang lagi. Nanti tak lanjutin teman-teman, prinsipnya menyisakan 4 beri di setiap tangkai buah. Lalu selain di buahnya, di bagian media tanam yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pecah beri yaitu dengan memberikan pupuk, teman-teman. Biasanya saya pakai pupuk karate boron, jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Ini saya ambil dari video sebelumnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan itu adalah pupuk karate boron yang berfungsi untuk memberikan asupan kalsium yang diperlukan oleh tanaman. Selain dari pupuk karate boron, teman-teman bisa juga memberikan tambahan kapur dolomit terutama saat musim hujan kayak gini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat kemarin, saya juga sudah memberikannya saat penggantian dari pembatas daripada pohon ini, dan sekarang saya memberikannya lagi di mana curah hujan di Lombok ini lumayan tinggi kemarin teman-teman. Masuk musim hujan langsung hujannya rajin sekali. Untuk itu jangan lupa memberikan kapur dolomit. Jika media tanam teman-teman dibuatkan tempat, entah itu dari bata, dari apa, pokoknya intinya itu dibatasi atau di pot atau di planter bag kayak gitu ya, itu akan teman-teman akan sangat mudah untuk mengatur kelembapan daripada media tanamnya, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyerapan air yang berlebih bisa berkurang. Contohnya seperti saya ketika hujan di sini, maka saya sudah tidak menyiram lagi teman-teman. Jadi sekarang kondisi media tanamnya seperti ini, saya biarkan dulu karena di sini sering hujan banget seperti yang saya bilang tadi. Untuk itu penyiraman bisa kita atur dengan tidak memberikannya, kita hanya memanfaatkan dari air hujan. Nah, pembatas ini juga sangat penting. Sebelum ada pembatas itu, dulu saya beri ini pembatas kayak gini. Yang sudah lihat video sebelumnya pasti sudah ngikutin saya dari beberapa video yang sebelumnya, pasti sudah tahu kalau pohon anggur saya beri pembatas seperti itu. Jadi air yang turun akan langsung mengalir nih lewat sela-sela kayak gini teman-teman, tidak sampai masuk ke media tanam.
Itu juga merupakan salah satu cara untuk saya bisa mengatur kadar air yang ada di dalam tanah, mengingat saya menanamnya di tanah. Selain itu, jika teman-teman tidak ada tempat seperti ini atau tidak ada paving atau tidak ada yang lain, hanya tanah biasa, teman-teman bisa membuatkan parit ya teman-teman. Beri jarak sekitar 1,5 atau 2 meter dari media tanam lalu dibuatkan parit sehingga nanti air akan mengalir dengan lebih lancar. Mungkin ada sedikit akar yang rusak tapi tidak masalah. 2 meter atau 1,5 meter atau 2 meter dari pohon itu masih bagus. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa memberikan penutup seperti ini. Jika di tanah, tinggikan media tanah yang ada di sekitar perakaran. Lalu bisa teman-teman tutup dengan seperti ini, walaupun tidak batu bata, tapi kalau sekiranya medianya itu lebih tinggi, maka kalau ditutup kayak gini air akan mengalir ke samping, jadi tidak langsung meresap di akar. Ya Allah, kucingku rerek ngali ya welber. Seperti ini teman-teman, saya pakai karung aja, saya juga nutup loh teman-teman, tapi kalau misal nanti selesai hujan ya dilepas. Misalnya teman-teman menanamnya di planter bag, gampang teman-teman bisa menariknya kayak gini lalu menutupnya ke dalam. Nah, jadi nanti air yang jatuh tidak langsung ke media tanam, masih ada di permukaan plastik. Kalau masuk sedikit ya enggak masalah teman-teman, namanya hujan deres-deres, tapi kan sebagian besar dari media tanam itu sudah tertutup. Jangan lupa lagi ya, nanti kalau sudah selesai hujannya dibuka lagi, atau saat teman-teman mau nyiram, mau ngasih pupuk kan dibuka lagi. Jangan langsung ditutup, apalagi disolasi. Ampun, tolong jangan sampai ya teman-teman. Yang ini juga nanti kalau sudah selesai kita lepas. Akhirnya akar akan masih tetap dapat menghirup udara masuk ke dalam tanah, tapi air hujan bisa terbatasi untuk masuk. Begitu. Lah kok sampean tadi masih ada yang busuk, Mbak? Lah kan kurang penjarangan yang tadi itu teman-teman. Kurang penjarangan jadinya ya masih kecolongan juga. Oke, jadi kalau disimpulin, penyebab pecah anggur itu adalah yang pertama, kurang kalsium, sehingga kulitnya tipis. Yang kedua, terlalu banyak air, bisa disiram atau kena curah hujan. Yang ketiga, karena kurang penjaraman. Yang keempat, bisa juga sebenarnya dikarenakan oleh jamur. Lalu solusinya ya kebalikannya dari tadi. Yang pertama yaitu memberikan kalsium, bisa merek Karatiporon atau yang lain. Berikan rutin setiap 1 minggu sekali, ikuti dosis setiap dari masing-masing pupuk yang teman-teman gunakan, yang penting mengandung kalsium tinggi. Yang kedua, dengan mengurangi penyiraman yang berlebih, merekayasa media tanam seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga air tidak terlalu banyak masuk ke dalam tanah, terutama tempat perakaran anggur berada. Yang ketiga yaitu dengan melakukan penjarangan secara maksimal agar buah tidak berdempetan. Yang keempat yaitu dengan rajin memberikan penyemprotan fungisida. Tapi hal ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, untuk untuk melakukan penyemprotan fungisida itu seperti apa, ada di video yang awal, nanti saya letakkan di deskripsi juga. Terima kasih, kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk hari ini. Kalau misal agak masih bulat atau kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, share jika bermanfaat. Bisa memberikan komen positif. Positif bukan berarti harus memuji. Positif adalah memberikan saran dan kritik dengan tetap menghargai orang lain. Terima kasih untuk sudah menonton hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Nggak boleh ganggu, nggak Dadah. boleh ganggu. Stop di situ ya, stop ya. Stop. Sudah masuk kandang. Yuk, tos dulu. Tos, 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 tos. Iya, tos, 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 tos. Pakai tangannya, tos. Udah dimasukin kandang tuh si Babang Garang.